Kami dari kelompok Kerajaan Cirebon akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di kelompok ini beranggotakan 2 orang, saya Muhammad Naufal Hidayatullah dan bersama rekan saya Tengku Syauqi Al-Farabi. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Proses terbentuknya Kerajaan Cirebon. Cirebon didirikan pada 1 Sura 1445 M oleh Pangeran Cakrabuana. Pada tahun 1479 M Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon yang bertempat di Keraton Pakungwati Cirebon menyerahkan kekuasaannya pada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah seorang menantu Pangeran Cakrabuana dari Ibu Ratu Mas Rara Santang. Sejak inilah Cirebon menjadi negara merdeka dan bercorak Islam. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dibagi menjadi 2 daerah, pesisir dan pedalaman. Daerah pesisir dipimpin oleh Ki Gedeng Jumajan Jati, sedangkan wilayah pedalaman dipimpin oleh Ki Gedeng Kasmaya. Berikut adalah peta Kerajaan Cirebon. Proses penyebaran agama Islam. Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati merupakan sosok ulama besar dan penyebar agama Islam yang sangat berpengaruh. Dengan izin dan ridha Allah SWT, dia berhasil menyirami bumi Cirebon, Jawa dan Nusantara dengan iman tauhid la ilaha illallah. Dia melaksanakan tugasnya sebagai panatagama. Tugasnya itu dilaksanakan dengan dasar-dasar dogmatis dan rasional yang menopang kegiatannya. Antara lain keteguhan iman dan sikap takwa yang murni dan ikhlas dalam berjuang untuk menyebarkan agama Allah. Cucu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran itu mengembangkan dakwah Islam dengan metode akulturasi budaya. Metode itu terbukti efektif membuka hidayah umat menuju keimanan dan memeluk Islam secara sukarela dan damai. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam tidak menggunakan budaya Arab, tapi menggunakan adat dan budaya lokal melalui kesenian daerah. Hasilnya, Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta secara damai, tanpa ada peperangan, kata Sultan Sepuh Ksif, Pra Arief Natadiningrat. Perkembangan sosial. Cirebon berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Diperkirakan masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok pedagang pribumi dengan keluarga-keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut sumber berita tertua tentang Cirebon, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dan menetap di Gresik. Seorang yang paling terkemuka adalah cucu, keluarga cucu yang sudah menganut agama Islam kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah Demak untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon. Perkembangan ekonomi. Kehidupan ekonomi setelah perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dan Foch, Keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan, karena Foch memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan di wilayah Cirebon sejak abad ke-19 tahun 1808, di Cirebon dibangun sebuah sekolah tingkat rendah untuk masyarakat umum yang dapat menampung 150 murid. Dibangun pula sekolah tingkat rendah yang dapat menampung 60 orang, dikhususkan untuk pelajar perempuan. Selain pendidikan di sekolah umum, pendidikan di pesantren dan madrasah pun terus berkembang. Pendidikan di pesantren dan madrasah di wilayah Cirebon sudah lebih dahulu ada dibandingkan sekolah umum. Tercatat hingga awal abad ke-19 sudah ada 190 pesantren dengan jumlah santri kurang lebih 2.763 orang. Bahasa yang digunakan di pesantren adalah bahasa daerah yang berkembang di masyarakat setempat. Perkembangan budaya. Kehidupan budaya keraton para keturunan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan itu bahkan masih dipertahankan sampai sekarang. Meskipun tidak memiliki pemerintahan administratif, mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon. Misalnya, melaksanakan panjang jimat, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan memelihara makam leluhurnya Sunan Gunung Jati.
Kehidupan politik sumber-sumber setempat menganggap pendiri Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah yang oleh Babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati, Wali Songo. Penyebab runtuhnya Kerajaan Cirebon. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Cirebon: 1. Kematian Panembahan Girilaya, sehingga terjadinya kevakuman kekuasaan. 2. Terjadinya perpecahan antar putra-putra Raja Cirebon. 3. Adanya ikut campur Foch dalam mengatur tatanan Kerajaan Cirebon. Nama-nama Raja Cirebon. Yang pertama Sunan Gunung Jati 1479, 1586. Yang kedua Fatahillah 1568, 1570. Yang ketiga Pangeran Mas atau Panembahan Ratu Ai 1570, 1649. Yang keempat Pangeran Rasmi atau Panembahan Ratu II 1649, 1677. Berikut adalah peninggalan-peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama ada bangunan Kesepuhan Cirebon, yang kedua ada Keraton Kela Cirebonan, yang ketiga ada Keraton Kanoman, yang keempat ada Makam Sunan Gunung Jati. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.